hadir di sini, dan juga dari saudara-saudari yang bersama keluarga masing-masing di rumah mengikuti kisah tulis ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita dapat merayakan kisah tulis hari Minggu Prapaskah yang kelima. Dan dalam kisah tulis ini, saudara-saudari, satu pertanyaan ataupun merupakan cabaran dari Yesus bagi kita semua ialah apakah kita percaya kepada Dia dalam keadaan kita hadapi pada masa ini. Saudara-saudari, tentu sekali banyak di antara kita yang merasa takut dan bingung, dan mungkin kita perlu, bukan lagi mungkin, tetapi kita perlu menyatukan hati kita bersama dan menguatkan iman kita kepada Yesus yang adalah hidup dan kebangkitan. Dialah harapan kita. Oleh itu, saudara-saudari, mari kita masuk dalam perayaan Ekaristi ini. Persiapkan diri kita. Pembacaan dari Nubuat Yezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah seruanku, suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang akan bertakwa kepadamu. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi
jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ada seorang yang jatuh sakit namanya Lazarus. Dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan mengusapnya dengan rambutnya. Maka kedua perempuan saudara Lazarus yang sakit itu mengirimkan kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sedang sakit." Ketika Yesus mendengar perkabaran itu, dia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus sememangnya mengasihi Marta, kakaknya, dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu di mana dia berada. Tetapi sesudah itu dia berkata kepada para muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah engkau mahu kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak tersandung, karena dia melihat terang dunia. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya akan tersandung, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu dia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau dia tertidur, dia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan mereka menyangka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu percaya."
Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, dia mendapati Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kuburnya. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 batu jauhnya. Di situ ramai orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghiburkan mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa dia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Sesiapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Sesudah berkata demikian, dia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan dia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangun lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Dia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangun dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa dia pergi ke kubur untuk menangis di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah dia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka terharulah hatinya. Dia sangat terharu dan berkata, "Di manakah kamu menguburkan dia?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus dan kata-kata orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antara mereka, "Dia yang mencelikkan mata orang buta, tidak sanggupkah dia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka terharulah pula hati Yesus. Lalu dia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, dia sudah berbau, sebab sudah 4 hari dia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu kerana engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh kerana semua orang yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya
bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah dia dengan suara kuat, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain penutup kepala. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi." Ramai di antara orang-orang Yahudi yang datang mengunjungi Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dilakukan oleh Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan hari Minggu Prapaskah yang kelima. Minggu depan kita akan masuk dalam Minggu Suci, di mana kita mengikuti perayaan liturgi yang akan membawa kita merayakan persiapan Paskah dan juga tentu sekali hari Minggu Paskah akan datang. Dan saudara-saudari, dalam keadaan kita pada masa ini seperti mana yang kita tahu, kita alami juga, banyak yang menakutkan dan kita tidak tahu berapa lama keadaan seperti ini akan menimpa diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Tetapi satu hal yang penting saudara-saudari dalam masa ini yang saya sendiri rasa dan alami ialah Tuhan senantiasa memberi jaminan kepada kita bahwa apapun yang berlaku, Dia senantiasa hadir dan menyertai kita. Hari ini saudara-saudari, dalam Injil Yesus mengatakan kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup. Sesiapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Lalu Yesus mencabar, "Percayakah engkau akan hal ini?" Kepercayaan kita, saudara-saudari, kepada Tuhan yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan adalah sangat-sangat penting dan sangat-sangat menguatkan kita pada masa seperti yang kita alami pada masa ini. Dan kita bersyukur karena sekali lagi firman Tuhan, sabda Tuhan itu sentiasa memberi kekuatan dan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Kalau kita masih ingat saudara-saudari, waktu kita merayakan pesta atau perayaan kabar sukacita, di mana kita mengingati malaikat Gabriel mengunjungi Bonda Maria, menawarkan dia menjadi ibu kepada Yesus penyelamat kita. Maria pada mulanya memang sangat takut dan ragu-ragu. Tetapi malaikat itu mengatakan kepada Bonda Maria, "Jangan takut. Jangan takut." Dan pada hari itu juga kita mendengar sabda Tuhan mengatakan, bagi Allah tidak ada apapun perkara yang mustahil. Dan tentu sekali saudara-saudari, sabda Tuhan ini sangat
menghibur dan menguatkan kita. Lalu beberapa hari yang lalu si Paus Francis sendiri mengambil petikan dari Injil Markus mengenai peristiwa di mana murid-murid dan Yesus sendiri sedang dalam perjalanan ataupun pelayaran di Tasik, dan pada waktu mereka berlayar itu mereka telah dihantam oleh angin ribut sehingga mereka takut, sangat takut. Tetapi mereka melihat Yesus tenang, dia tidur, dan mereka memanggil dia, "Tuhan, kamu tidak pedulikah kita hampir-hampir tenggelam?" Maka Yesus bangun dan mengherdik angin dan ombak itu, dan semuanya jadi tenang. Di sini juga saudara-saudari, si Paus ini mengingatkan kita pentingnya supaya kita percaya. Apakah kamu tidak percaya kepadaku, kata Yesus? Kenapa kamu takut? Saudara-saudari, dalam keadaan yang kita hadapi pada masa ini, marilah kita mengambil kekuatan dari sabda Tuhan yang kita dengar pada masa yang lalu dan juga hari ini. Dan marilah kita sama-sama, bukan masing-masing, tetapi marilah kita sama-sama menguatkan iman kita kepada Yesus. Karena itulah saudara-saudari merupakan identiti kita sebagai murid-murid Yesus. Kita senantiasa perlu memberi sokongan pada satu sama lain, perlu mendoakan satu sama lain. Itu merupakan identiti kita. Kita beriman bukan masing-masing, tetapi sebagai satu komuniti yang percaya kepada Yesus. Dan ini juga saudara-saudari merupakan misi bagi kita. Misi maksudnya bagi mereka yang mungkin sangat takut mau putus harapan, kitalah yang menjadi pendorong dan menguatkan mereka pada masa itu. Dan tentu sekali saudara-saudari, dalam hidup kita juga perlu mengingatkan bahwa kita ini sedang dalam perjalanan menuju ke destinasi hidup kita. Tidak lain, tidak bukan, ialah kematian, tetapi bukan sekedar kematian sampai kubur, tetapi kematian yang membawa kita memasuki kehidupan yang baru, hidup bersama Bapa di surga. Jadi dengan ini saudara-saudari, marilah kita teruskan keyakinan kita, komitmen kita kepada Tuhan yang adalah hidup kebenaran, Dia adalah jalan, dan marilah kita menguatkan satu sama lain walau apapun kita hadapi. Kita memberi sokongan satu sama lain, menaruh keyakinan kita bahwa Yesus sentiasa hadir menyertai kita dan ambil peduli dalam apapun keadaan yang kita hadapi. Jadi terima kasih dan puji Tuhan, kita berjumpa lagi pada hari Minggu akan datang, yaitu hari Minggu Palma, ya, masa yang sama.